Selamat sore Bu, saya Ferdi dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Uang Kabupaten Karimun. Ya, Pak. Sedikit mau mewawancara Ibu dan bertanya-tanya tentang Ibu tahu sebelumnya pernah dengar waduk kayu manggis Bu? Oh, yang danau yang dekat depan RSUD itu ya, Pak? Ya siap pernah Bu. Ini Bu, saya ada sedikit tanya jawab nih dengan Ibu. Terus selama ini apakah Ibu pernah melihat optimalisasi waduk itu untuk dibersihkan atau apa? Sepenglihatan saya, Pak, sepengetahuan saya tuh belum pernah dibersihkan, terlantar gitu waduknya, Pak. Bukan tak diurus gitu. Berarti selama Ibu berada di Karimun belum adanya kegiatan optimalisasi ya Pak? Belum ada. Pembersihan waduk Belum ada, Pak. terutama permasalahan eceng gondok atau gulma. Iya, belum ada, Pak. Jadi kan di waduk tuh kan masih kotor, masih banyak eceng gondoknya kan, Pak. Jadi belum ada dibersihkan, belum pernah saya melihat gitu. Terus Bu, ini kan perumahan Ibu ini termasuk yang dekat lah dengan waduk kayu manggis. Iya, Pak. Kan rumah Ibu juga sebagai salah satu konsumen dari penggunaan waduk kayu manggis itu. Menurut Ibu, bagaimana penggunaan airnya Bu? Apakah sudah bersih atau masih? Oh, kalau airnya, Pak, kalau untuk airnya lumayan bersih, tapi kalau misalnya udah mengendap 1 minggu atau gimana, airnya jadi kuning di bawahnya, Pak. Berarti kalau terlalu Kurang lah. lama Iya, kurang bersih ya. Iya. Terus itu kan di sekitar waduk kayu manggis itu kan ada tempat perkumpulan tuh. Oh iya. Itu kan merupakan peraturan Menteri PUPR juga tentang pengolahan waduk, adanya tempat rekreasi atau tempat hiburan. Menurut Ibu, apakah waduk itu pernah mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu, aroma yang tidak sedap? Kalau misalnya kita lewat dari arah yang dekat mau ke Meral tuh maksudnya mau ke Baram, itu tuh kurang sedap, Pak. Apalagi dekat orang ada penjual gorengan juga kan dekat sekitaran situ. Ini agak mengganggu juga bau dari waduk tuh mungkin untuk penjual dekat pinggir-pinggir waduk. Iya Bu, ini kan kita kan permasalahan utama itu tentang gulma nih Bu, atau eceng gondok yang orang kenal ya. Ibu tahu nggak salah satu penyebab faktor cepatnya pertumbuhan eceng gondok itu? Nah, itu saya kurang tahu, Pak. Tapi mungkin dari kotornya air apa gimana mungkin gitu ya, Pak. Gini, salah satu penyebab faktornya itu limbah air dari sabun itu Bu, yang dialirkan ke sana itu akan mempercepat pertumbuhan eceng gondok itu. Jadi mungkin salah satunya karena dari waduk itu tidak terlalu jauh, pemukiman di sini juga ada, di daerah Kayu Manggis juga ada kan, mungkin itu. Terus nih Bu, terakhir, apakah kegiatan optimalisasi pembersihan air waduk itu harus segera dijalankan? Kayaknya menurut saya sih sebaiknya segera dijalankan, Pak, karena kan mengganggu warga dan mengganggu penjual yang ada di sekitaran waduk. Kalau misalnya bersih apa gimana, nanti kan bisa tempat rekreasi juga kan, Pak. Oke, baik Bu, mungkin cuma segitu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ferdi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Uang. Sedikit mau melakukan survei tanya jawab Kak, atau sekedar sosialisasi lah katanya. Ini Kak, pertanyaan dari saya yang pertama, Kakak pernah tahu nggak waduk Kayu Manggis? Tahu, Pak. Pernah dengar? Pernah. Tahu lokasinya? Lokasinya tahu di depan mana ya. Tidak pernah. Terus itu kan waduk itu penuh tuh dengan gulma tuh Kak. Sebelumnya Kakak pernah lihat nggak adanya optimalisasi atau pemeliharaan waduk? Belum ada. Pernah pembersihan gulma? Belum ada ya Kak Ada. sebenarnya ya. Terus perumahan Kakak ini kan merupakan salah satu lah konsumen dari air baku tersebut, dari waduk Kayu Manggis itu. Menurut Kakak, penggunaan sumber air bakunya itu sudah bersih atau belum nggak? Belum juga sih sebenarnya. Soalnya untuk beberapa bulan itu airnya masih agak kuning gitu. Oh berarti untuk ini intensitasnya masih kurang lah Kak ya? Masih ada mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap gitu Kak dianya? Kalau baunya nggak ada. Oh nggak ada ya? Cuman agak Namanya keruh ya? Iya. Oke baik Kak. Ini Kak selanjutnya, jadi kami dari Dinas PUPR Kabupaten Karimun merencanakan adanya kegiatan optimalisasi waduk ini Kak. Tapi pertama yang kami lakukan ini adalah pembersihan eceng gondok. Menurut Kakak atau tanggapan Kakak gimana Kak? Kalau untuk pembersihan waduk itu bagus ya, karena di sana kan
juga bisa dimanfaatkan warga di sana sebagai tempat wisata, olahraga, aktivitas lainnya mungkin di sana. Benar. Karena ada tempat ini ya kak, area bermain anak ya di situ ya, benar-benar. Itu sesuai dengan Permen PUPR juga kak, tentang rekreasi di sekitar waduk atau embung atau bendungan. Terus kak, yang terakhir, bukan terakhir sih, apakah harus kegiatan ini dijalankan di tahun ini atau di tahun depan kak? Menurut Kalau kakak? bisa di tahun ini biar secepatnya gitu. Oh, kalau bisa secepatnya Iya, kak, iya, ya? bisa. Ya tergantung anggaran daerah lagi ya kak. Iya. Oke. Kita perlu disosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentang pembersihan eceng gondok ini. Ini kak, saya nak tanya nih, menurut kakak tahu nggak salah satu faktor penyebab percepatan penurunan eceng gondok itu pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Iya. Ini salah satunya itu limbah penggunaan air sabun dari rumah tangga. Jadi kalau kita ini kan alirannya ini kadang ada, kalau ketika hujan kan masuk ke sana itu kak. Nah, kadang itu salah satu faktor penyebab percepatan pertumbuhan eceng gondok. Nah, seperti itu kak. Jadi mungkin kedepannya dari Dinas Pekerjaan Umum akan mengaliri lagi atau membuat palang pintu air lah jatuhnya, agar limbah-limbah dari masyarakat atau pemukiman tidak masuk ke waduk. Oke kak, mungkin cukup sekian ya kak, terima kasih kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.